Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Romi Aisyah Murabi sekarang berada di kampus UIN 1 Malang untuk mengikuti rakor Lasisnu Bejano Kabupaten Malang. Yuk kita ikuti bersama. Saya mau memasuki ruang rakor di UIN Malang Humaniora. Ini saya mau naik ke atas ini tempat rakor Lasisnu Bejano Kabupaten Malang. Ini sudah di lantai 2. Ini langsung naik ke lantai 3. Ini lokasi rakor, harus belok ke atas. Ini saya sudah berada di lokasi. Ini bersama dengan panitia. Ini panitia rakor Lasisnu Bejano Kabupaten Malang. Saya sekarang sudah memasuki ruangan. Ini nomornya di undangan nih. Ini permintaan. Lokasi Oke, kita jadi ruangan rakor. Fahim dulu kok. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, Rais Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, Kiai Haji Zainul Arifin SPDI. Yang terhormat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, Kiai Haji Hamim Holili. Yang kami hormati Ketua Lasisnu PCNU Kabupaten Malang, Ustadz Imam Masruri. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Muhammad Zainuddin MA, yang diwakili oleh Ibu Dr. Hajah Sulalah MAG. Pengurus Lasisnu PWNU Jawa Timur Gus Muhammad Rofi'i Bunawi SPDI MAG, Ketua Basdas Kabupaten Malang Kiai Haji Khairul Hafiz Fanani MHI, dan yang kami banggakan jajaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara Lasisnu MWCNU se-Kabupaten Malang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, marilah senantiasa kita haturkan atas limpahan rahmat hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada hari ini, Minggu 9 Juni 2024 dalam acara Rapat Koordinasi Lasisnu PCNU Kabupaten Malang dan UPSIS MWCNU se-Kabupaten Malang dengan tema Penerapan Perkum Baru Menuju Lasisnu Hebat dan Bermartabat. Dan alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk berkumpul di sini di auditorium UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam majelis yang penuh berkah ini.
Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita ikuti sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan berhak atas syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Para kiai, para undangan yang berbahagia, ucapan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran panjenengan. Mudah-mudahan menjadi saksi kita semua santri Mbah Hashim Asy'ari dan didoakan husnul khotimah beserta anak keturunan kita. Amin. Para kiai, para hadirin yang berbahagia, berikut saya sampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Mars Subhanul Waton, menyanyikan lagu Mars Lazismu. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Dan acara berikutnya yaitu penyerahan piagam penghargaan dan dilanjutkan dengan doa. Menuju acara berikutnya yaitu penjelasan ketentuan Lazisnu PBNU. Kemudian acara fokus group discussion. Dilanjutkan dengan sosialisasi program Lazisnu PCNU Kabupaten Malang dan ditutup dengan doa. Para kiai, para hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita awali acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Dengan harapan apa yang kita laksanakan pagi hari ini hingga nanti diberikan kelancaran dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Baiklah hadirin, acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh rekan Aminuddin dari pengurus PC IPNU Kabupaten Malang. Kepada rekan Aminuddin kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man awsali ilallah. قال الحواريون نحن أنصار
أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Adim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Rekanita Seli Damayanti, pengurus PC IPPNU Kabupaten Malang. Hadirin dimohon berdiri. Acara kita lanjutkan dengan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Lazisnu PCNU Kabupaten Malang. Kepada Ustadz Imam Masduri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi PW Lasisnu Jawa Timur, dalam hal ini Gus Rofi'i. Yang kami hormati jajaran Suriah dan Tanfidiyah, wabil khusus kepada panjenenganipun Yai Hamim Kholili yang kami takdimi, Rektor Universitas Islam Negeri Malang, dalam hal ini Dr. Sulalah, yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Malang, yang saya hormati sahabat-sahabat kami dari Lasisnu Kota Batu dan juga Kota Malang yang berkenan hadir. Yang kami hormati juga kami banggakan pengurus Lasisnu MBC se-Kabupaten Malang, ketua, sekretaris, dan bendahara yang hadir. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan 10 JPSIS PC Lasisnu Kabupaten Malang, baik dari masjid juga ada dari sekolahan yang berkenan hadir dan hadir rahimakumullah. Pertama-tama semoga kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang yang penuh barokah ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan berkumpul untuk menghadiri undangan acara Rakor Lasisnu dan UPSIS Kabupaten Malang ini. Semoga perkumpulan kita ini benar-benar membawa manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Yai, Bu Yai, hadirin hadirat rahimakumullah. Kami yang pertama mengucapkan beribu-ribu terima kasih
kepada Universitas Islam Negeri Malang ini yang sudah berkenan kami tempati, berkenan kami singgahi ini, kami adakan acara ini. Semoga Universitas Islam Malang tambah jaya dan tambah barokah. Amin, amin. Yang kedua, kami berterima kasih sekali kepada panitia yang sudah merencanakan, sudah memikirkan bau-membau sehingga acara ini bisa sukses dan bisa berjalan sedemikian rupa. Kami mohon maaf Yai akan melaporkan bahwa yang hadir di sini sekitar 120, terdiri dari 33 MBC se-Kabupaten Malang, dan di situ ada ketua, sekretaris, dan bendahara yang hadir, dan juga ada 10 JPSIS yang hadir. Kenapa kok kami undang? Karena JPSIS ini kami lihat sudah mulai bergerak dan mulai bagus. Ada 5 masjid yang insya Allah hadir, dan juga ada sekolahan-sekolahan termasuk Sunan Ampel, ada di Poncokusumo, dan SMP NO Pakis. Ini kami undang supaya beliau-beliau juga tahu apa itu Lasisnu dan seperti apa. Dan selanjutnya kami ingin melaporkan bahwa dengan semangat panjenengan semuanya yang ada, baik di MBC Lasisnu juga ada di JPSIS, dalam 3 tahun ini, 3 tahun berjalan, karena kami menapaki 3 tahun berjalan mulai tahun 2022, 2023, dan 2024 ini. Alhamdulillah, laporan yang kami terima atau laporan yang kami akumulasi, yang kami laporkan ke PW, juga ke Basnas, juga ke PP ini sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah di 2 tahun ini kita tidak sadar bahwa kita itu menjadi peringkat pertama, walaupun sampai saat ini belum pernah mendapatkan piala. Untuk laporan sangat baru sekali. Yang jelas entah bagaimana nanti, saya yakin sekali dan kami juga berharap supaya panjenengan semua tahu, karena perolehan ini tidak luput dari kinerja panjenengan, dari semangat panjenengan yang ada di MBC ataupun yang ada di ranting, dan nanti entah apa yang akan diberikan PW kepada kami. Karena di season ini nanti ada beberapa penghargaan yang akan kami berikan kepada panjenengan. Ini merupakan sebuah tambahan semangat. Ini bukan hadiah apa-apa, enggak. Ini sebuah penghargaan saja. Karena tadi saya sampaikan donasi kami di Kabupaten Malang paling banyak di Jawa Timur, secara otomatis pasti 2,9 M, luar biasa. Nah, untuk laporan kemarin, laporan zakat, kami juga ditulis di infografis itu juga nomor 1, luar biasa sekali. Di laporan akhir tahun juga seperti itu. Kami juga tidak sadar apa memang di Kabupaten Malang ini banyak sekali MBC, ada 33 MBC atau gimana, saya juga kurang paham. Yang jelas karena kinerja panjenengan yang ada di MBC ataupun yang ada di ranting ini semangat. Tanpa panjenengan kami tidak bisa apa-apa. Itu dengan banyaknya pencapaian yang kita dapatkan, laporan-laporan dan lain-lain. Nah, kemarin di awal Ramadan dari PW itu mengeluarkan namanya peraturan baru tentang Lasisnu. Kami belum bisa
menyampaikan kepada panjenengan karena banyak poin-poin yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu dengan hasil pencapaian kita yang sangat maksimal ini, dengan perkum baru ini atau peraturan LASNU baru ini, nanti monggo ini benar-benar difahami. Jangan sampai ini nanti menjadi sebuah polemik, sebuah masalah di kemudian hari. Karena perkum atau peraturan entah itu cocok dengan hati kita semua atau tidak cocok, ini fardhu ain kita lakukan. Hanya saja nanti mungkin bisa bertahap, tidak serta-merta seperti membalik telapak tangan. Nah, oleh karena itu kami mohon sekali panjenengan nanti mengikuti sampai akhir. Jadi tadi kami berpesan mulai kemarin jangan sampai nanti molor, okay? Dan dengan schedule atau rundown acara ini sudah molor 1 jam. Dan di rundown sampai kemarin jam pinten? Jam 3. Jenengan harus bersedia sampai jam 4 atau setengah 5. Siap nggih? Siap. Alhamdulillah, memang ini yang kita harapkan. Jadi sepakat ini memang Siap, pokoknya siap. Demi NU siap. Oke. Alhamdulillah, mungkin ini yang dia sampaikan. Kami berterima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah menghadiri undangan kami. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga ini nanti bisa membawa LASNU Kabupaten Malang semakin mantap dan bermartabat. Mungkin ini yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila muthriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Malang kepada Kiai Haji Hamim Khalili. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Wa bismillah sadri wa salli alaihi wa sallam. Yang saya hormati Gus Rafi'i dari Sekretaris LASNU PWNU Jawa Timur, Rektor UIN yang diwakili oleh bulik saya sendiri. Saya bahagia sekali. Bunyai Dr. Sulalah ini bulik saya karena istrinya paman saya, Kiai Alimuddin. Kiai Alimuddin itu adalah pengasuh pondok pesantren Ketanggu. Jadi saya keponakan beliau. Jadi merokok di mana saja boleh. No smoking yai. Kalau ponakan nakal kan enggak apa. Dan saya hormati koordinator bidang LASNU, alhamdulillah hadir dari Samsul, dari Unsur Suria, ada Ustaz Muslihin, ada korbit ini, Pak Koordinator sendiri Dr. Zainal, sama Dr. Muhammad Yusuf Azwaranas yang baru doktor. Pak Dekan ini baru doktor tapi belum selamatan. Doktor di UBI. Yang saya hormati Cak Mas Ruli yang luar biasa. Ini pidato jenengan yang luar biasa, saya akui Cak Mas Ruli. Karena saya khawatir Cak Mas Ruli. Kalau saya ini alumni UBI sini Cak Ruli. Jenengan kan bukan alumni mana-mana. Tapi ada di mana-mana ya. Saya bangga sekali kepada Cak Mas Ruli selaku Ketua LASNU. Tidak kenal lelah. Terus pokoknya lost stop itu. Dan pimpinan LASNU PCNU Kabupaten Malang. Juga pimpinan LASNU se-Kabupaten Malang dari seluruh MPC. Juga dari perwakilan masjid dan sekolah.
Pertama-tama alhamdulillah saya terima kasih sekali kepada karena yang hadir bulik saya sendiri, kepada bulik saya yang sudah memberikan tempat ini untuk kegiatan Nazisnu. Mungkin Nazisnu sekali ini, karena biasanya bulik kita ini kalau kegiatan di Wisma, karena rektornya itu wakil Suriah PJNU Kabupaten Malang, Prof. Mas Puri, yang sering lembaga-lembaga itu di sana. Tapi yang sering lagi di kantor PJNU, yang juga jarang ditempati oleh NU. Kita itu punya gedung serbaguna di Kepanjen. Karena boleh tanya, punya Dr. Surara tanya sama saya, kantornya Lazisnu itu ada enggak? Oh, ada, boleh tak gitu. Tapi tak sebutkan di selatan Kejaksaan. Nah, kalau orang menyebutkan Kejaksaan itu sudah ngeri. Sudah ngeri. Ini kaitannya dengan Perkum akhirnya. Alhamdulillah di NU ini sudah kita mempunyai gedung pertemuan 1, ditambah yang baru 1 di kantornya Mas Daniel ini di PP di lantai 2. Belum jadi Mas. Minggu depan sudah insya Allah sudah finishing, sudah jadi dengan kapasitas 500 orang tanpa kursi. Ini penting, kalau sih dengan pakai kursinya kan bagus. Punya PJNU udah ada kursinya, belum dapat kursi. Moga-moga kita diberi kursi. Amin, amin. Karena kaitannya sekarang dengan pilgub dan pilkada. Apa kaitannya? Oh, semuanya berkait itu, Pak. Karena NU itu dulu itu memang partai politik. Jadi kalau ada pengurus NU selaku individu kok otak anti politik, ya wajar. Malah menurut saya Kabupaten Malang itu warga Nahdlatul Ulama itu hampir 80%. Hampir 80%. Saya sering ngomong, kalau kita punya bupati, wakil bupati kok bukan dari NU, goblok kau. Si goblok siapa? Ketua PJNU. Nggak bisa merebut. Harus itu. Maka dalam politik sama harus garis lurus secara pribadi. Tukar lurus gini. Ini ya bocorannya gimana PJNU, harus gitu Pak. Karena itu penting. Tidak bisa perjuangan itu kita tidak, istilahnya PBNU tidak kohen, tidak sinergi. Tidak pernah NU itu menjadi oposisi. Tidak pernah dipelajari kita jadi oposisi. Kita harus bermesraan. Itu yang diajari oleh muassis Nahdlatul Ulama, oleh Kiai Wahab Asqari. Ini panjang sekali, ini sudah dipesan 10 menit. Ini belum masuk ke sambutan yang inti saya. Masih mukadimah sambutan. Nanti sudah 10 menit, pun 10 menit. Yang saya hormati Mas Agus Fajri, penting ini saya sebut. General Manager, General Manager anak Dr. Purisa, kalau Inggris kan keren. Jadi kita membuat korporasi di Nahdlatul Ulama, di anak beliau ini adalah GM-nya, General Manager-nya, di atas BMPNU, dan di atas GM-GM yang lain. Karena nanti ada manajer juga di pertemuan yang alhamdulillah sudah jalan Pak Dokter ya. Pencairan kita Pak. Mau 3,5 M tapi duduk uang itu ya. Masalah itu. Itu uangnya orang yang lewat koperasi Nahdlatul. Ini sekalian ini Pak Dokter ya. Kita umumkan bahwasanya PJNU Kabupaten Malang itu punya koperasi yang beralamat di kantor PP, bukan yang di Kejaksaan, bahaya kalau bicara. Di kantor PP ini bagi saya.
Itu Sirkah Muawana An-Nahdlatul. Itu kerjasama dengan BG Krebet Baru yang tiap minggu sekarang sudah sampai pencairannya ke 3M. Tapi milik orang, bukan milik itu cuma satu orang ya, 2 orang ya, beberapa orang. Kalau orang NU itu kompak, orang NU kompak di pertemuan itu sudah lah umpamanya berapa termasukkan Sirkah Muawana Allah, besar gitu. Besar. Cuma kita itu kan kalahnya kompak, nggak kurang kompak masih. Ya moga-moga dengan jenengan di Lazisnu ini akan menjadi corong. Punya tebu masukkan saja di Sirkah Muawana An-Nahdlatul. 100% milik PJNU Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. Wah, ada saham dan ada saham. Itu SHB-nya nanti yang akan abal-abal. Anggotanya itu Suriah dan Tanfidiyah. Tapi semuanya harus komitmen. Semua SHB untuk PJNU. Untuk operasional PJNU Kabupaten Malang. Kalau bisa Mas nanti juga dipikirkan kalau ada juga untuk MWJ yang juga berkontribusi. Karena itu akan saling menguntungkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pimpinan Lazisnu yang saya hormati, saya langsung saja sedikit saja intinya sedikit saja. Kita itu harus transparan. Saya malah ada sedikit kekhawatiran tadi disampaikan kita tepuk tangan begitu bahagia tentang pemasukan Lazisnu. Kita terbesar Jawa Timur, itu berarti terbesar nasional. Kalau sudah terbesar di Jawa Timur, itu pasti terbesar nasional. Sudah berapa tahun? 3 berjalan ini kita terbesar. Nah, itu kita bersyukur sekali, senang gitu. Tapi ya, satu sisi juga hati-hati. Jangan disorot oleh orang lain. Akuntabilitasnya, transparansinya gimana? Mantap itu gimana? Mantap istilahnya. Dijalankan sesuai SOP. Hati-hati. Kita tidak bisa lepas dari undang-undang Basnas. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adanya penerapan Perkum baru, SOP yang akan diterapkan di Lazisnu PJNU Kabupaten Malang, itu harus dengan dukung sepenuhnya. Apa? Nggak ada lain, transparansi, akuntabilitas, karena kita disorot. Sekali kita salah di sana, tidak sesuai dengan SOP, sampai bisa dilaporkan secara internal. Tapi kalau akuntabilitas dan transparansinya itu sudah tidak jalan, sampai bisa dimakan itu oleh undang-undang, itu pidana, Pak. Saya cuma mengingatkan saja, kekhawatiran saya jangan sampai terjadi. Sampan terbesar nasional pasti disorot. Bukan orang Malang itu sampai ke atas itu menjadi atensi. Kalau kita baik, transparansi dan akuntabilitas, insya Allah akan luar biasa. Kita bisa umpama kita menjadi pilot project, apalagi ada penghargaan, apalagi penghargaan dari Lazisnu PWNU Jawa Timur besar itu. Mungkin begitu, tapi direncanakan itu aja. Yakin Mas saya, lembaga itu pasti akan memberi reward, tapi dalam perencanaan apa bentuknya itu masih dirapatkan dan dipikirkan, dikajian. Itu pesan saya. Ya, betul. Jadi nanti mohonlah jenengan simak betul Perkum. Jangan mentang-mentang ketua PJNU temannya Kapolresnya. Ketua PJNU temannya Kasat Reskrim, jangan. Kasat Reskrim itu kemarin lusa ke rumah sama kanit-kanitnya, tapi bukan membahas Lazisnu. Nggak ada itu. Moga-moga nggak ada pembahasan. Saya tidak kepingin ada. Ngeri Pak. Saya dulu pernah dipanggil dulu sebelum jadi ketua NU. Sakit perut Pak. Betul.
Surat panggilan datang 3 hari sudah puasa, terpaksa puasa. Kenapa? Ya makan dah enak sudah. Itu kalau sudah apaikan. Nah kita mohon, ini masalah uang, masalah transparansi. Jangan sampai kayak kita itu diasitikan umpamanya kayak duluan. Gitu. Malang itu terbesar, mohonlah dengan sana. Dengan ikuti pergub, aturannya. Ya sesuai bayat di NU itu, aku ikuti. Ini masalah uang, mohon dengan sangat. Kami dari PJNU ingin sekali tidak terjadi apa-apa. Kalaupun ada salah sedikit, kok ada pelaporan, akan kita kejar. Semoga jenengan tidak terjadi apa. Tapi mohon dengan sangat. Mohon dengan sangat. Ini sesuai SOP. Pergub yang nanti disampaikan oleh Gus Rofiqi. Nah perhatikan. Gimana SOP, kemudian kaitannya nanti dengan PJ Lasisnu, PJNU Kabupaten Malang dengan BMU. Itu tidak ada lain selesaikan atau transparansi dan akuntabilitas. Mohonlah didukung. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila PJNU sementara ini sampai ke MWC umpamanya masih ada MWC yang kurang maksimal dalam masih 21 masih 21 MWC dari 33 MWC. Itu kemana yang lainnya? Itu tidak ada lain, itu juga karena salahnya PJNU. Siapa yang salah? Ya ketua PJNU. Gampang gitu, logika gitu. Kami mohon maaf atas kesalahan itu. Kenapa kok sisa MWC yang ada kok masih belum maksimal? Tapi moga-moga kita harapkan ke depan MWC yang belum maksimal ini bisa jalan dan bisa bersama-sama dengan kita semua memaksimalkan karena ini sangat penting bagi ekonomi kerakyatan kita, gotong royong kita. Zakat itu adalah utama yang perlu kita garap bersama untuk pengentasan kemiskinan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dan untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua El-Zawa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kepada Ibu Dr. Hajah Sulalah MAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahikafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Yang saya hormati Ketua PJNU Kiai Hamim Khalili, Ketua Lazisnu, baik pada saya tadi di WA Gus sebutan kabel Bu ya. Di Lazisnu itu tidak sama dengan di Basnas, di mana kami ikut organisasi di dalamnya. Jadi di Lazisnu itu ada 7 level, ada PP Lazisnu, PW Lazisnu, kemudian PT Lazisnu, MWC, ada apa? Yang luar negeri itu? PCI. Nah, kemudian ada ranting, kemudian ada par, anak ranting. Wah, tak hitung ada 7 lapis itu ya. Semoga bapak-bapak yang mendarmakan jiwa raganya untuk NU ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, amin. Saya berdiri di sini mewakili rektor, ya. Jadi mungkin 5 menit ya Mbak. 5 atau 10 Mbak? 10 juga ya. Baik. Pak Rektor nitip salam kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Gus Hamim. Juga pimpinan yang lain, para WR dan Bu WR, mereka nitip pesan itu bahwasanya
UIN sekalipun ini semi ya, semi partikelar, semi general. Jadi kalau dalam aspek sebagai institusi kependidikan itu harusnya general. Siapapun harus kita apresiasi ya. Kemudian ada I-nya, Universitas Islam, itulah yang menjadikan lembaga di UIN ini lalu menjadi semi general gitu ya. Nah, dalam konteks ini para pimpinan menyampaikan salam, katanya beliau memesan jangan berhenti di peminjaman tempat. Monggo kita MOU dalam momen-momen yang lebih luas. Bagaimanapun umat itu menjadi pikiran, menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka dari situ setiap saat kami siap menerima MOU dari organisasi Nahdien ini ya, selain Lazisnu misalkan ya. Dan yang kedua, mohon maaf, mungkin ini padahal kemarin siapa tadi yang datang itu ke UIN itu diminta sama Pak Rektor itu, kita dari UIN ada 10 orang lah Bu ikut nyambut tuh, noto-noto kursi dan seterusnya. Ternyata ini kok saya cari tadi nggak ada teman ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin ini mengurangi kenyamanan, tapi insya Allah kalau butuh informasi misalkan musola atau toilet atau tempat yang lain, ada satpam yang insya Allah standby sampai acara ini berakhir, bisa lewat beliaunya itu. Lalu yang kedua, mungkin kenapa Pak Rektor mewakilkan ke saya, karena kebetulan saya di UIN ini ketua El-Zawa gitu ya. Jadi saya diminta sekilas tentang profil El-Zawa UIN. El-Zawa UIN ini embrionya sebelum adanya Undang-Undang Basnas tahun 2006. Nah, kita pahami bersama di Basnas nanti bisa disinggung oleh PW ya, PW dari Basnas mungkin ya. Itu undang-undangnya baru terbit tahun 2011 ya. Kemudian tata kelolanya disempurnakan, dikembangkan baru 2015. Kemudian di sini di masanya Prof. Imam dulu itu 2006, El-Zawa ini embrionya dalam bentuk kajian-kajian para sivitas akademika, terutama yang PNS, baik itu dosen atau tenaga kependidikan, itu diminta menginfakkan 2,5% ya dari gajinya untuk kepentingan itu tadi, dikumpulkan zakat untuk silaturahmi, untuk membantu sesama, untuk membantu peduli bencana. Waktu itu masih rame-ramenya Lapindo ya, kita banyak kedatangan tamu dari relawan Lapindo waktu itu. Maka tergeraklah ide seorang rektor Prof. Imam waktu itu, dibentuklah ini tadi. Jadi kalau nggak ada permintaan dari luar lah, uang yang dikumpulkan 2,5% untuk kajian-kajian ya itu melahirkan berbagai pedoman. Bolehkah kita memberikan zakat kepada, tidak merata kepada ashabus samaniyah kayak mustahik zakat yang 8 itu? Belum kontroversi apakah zakat profesi itu wajib dizakati apa tidak, kan sampai sekarang ada kontroversi itu. Belum lagi posisi amil. Jadi itu dari hampir 5 tahun tuh masih ribet kajian internal aja. Menguatkan dari aspek internal dulu. Nah, setelah sudah mapan sekitar 5 tahun, sudah bisa menapakkan kaki, baru kita itu mengajukan SK setelah ada undang-undang di Basnas itu. Jadi seperti saya ini SK-nya 2, dari SK Rektor, kemudian juga dari SK Basnas. Undang-undang yang 2015 pasal 4 itu membentuk UPZ diantaranya ada 12 kalau nggak salah. Perguruan tinggi
itu merupakan UPZ dari Basnas Pusat, gitu ya. Seperti itu bunyinya. Maka aturan-aturan yang diundang itu mengikat gerak-gerik kita di UPZ ini yang awalnya murni lembaga sosial, kata Gus Amin tadi, semi-semi ke arah sekarang gak apa-apa oleh duit titik atau nambahin sendiri, misalkan itu aman-aman saja lah. Kalau sekarang ini kita di bawah Basnas, maka kita secara berkala, saya ini tiap bulan secuil apapun uang yang masuk itu saya bikin laporan pengeluaran secara rigid, sampai saya pesan ke staf itu nggak boleh lewat 1 rupiah pun tidak tercatat, karena kita diaudit secara berkala, itu ada auditnya. Kemudian ya apa namanya itu, dampaknya itu ya apa, SK-nya tadi dari Basnas, maka tata kelolanya juga ikut Basnas. Jadi di kami ini namanya Elzawa ya, unit Elzawa OPZ di UIN Malang namanya Elzawa. Ini ada 5 program. Ada program Jatim Cerdas, itu seperti kita memberikan beasiswa baik UKT, SPP gitu ya, baik kepada keluarga besar Sivitas Akademika UIN maupun di Malang Raya. Banyak sudah yang masuk ke sini yatim duafa itu dalam rangka untuk itu tadi bantuan SPP, itu namanya program Jatim Cerdas. Ada Jatim Peduli. Jatim Peduli ya seperti melangkah jauh, seperti di Cianjur kemarin kita sampai mentransfer 3 kali itu. Dan itu uangnya bukan yang rutin, yang dipotong 2,5% dari Sivitas, tapi kita membuka. Itu laporan bukunya tersendiri. Saya bikin laporan kayak Idul Adha ini, banyak bank CSCS itu ngasih korban, ada yang uang itu laporan tersendiri, bukunya tersendiri, bukan masuk rutin Elzawa. Kemudian seperti Jatim Peduli, kita buka donasi itu di Dharma Wanita sampai ke pusat sana. Masih sudah terakhir ini juga donasi Palestina, sampai sekarang masih ada aja maksud saya yang setor donatur itu. Ini untuk korban Palestina seperti itu. Jadi kita ngirim ya, tentu saja di bawah koordinasi Ibu Menteri. Kita setor ke sana, Ibu Menteri yang membawa ke Palestina, itu tidak individu. Untuk menjamin keamanan juga seperti ini. Kemudian setelah ada Jatim Peduli, ada Jatim Makmur. Nah, kita membiayai, memberikan bantuan modal kepada UKM ya, UKM di sekitar Malang ya. Kebetulan kalau Jatim Makmur ini yang ngambil sebagai mustahiknya itu adalah non Sivitas, yang kita biayai adalah non Sivitas. Kemudian yang keempat ada Jatim Jatim Takwa. Nah, Jatim Takwa itu wujudnya banyak sekali, proposal-proposal yang masuk gitu ya ke internal, tapi kita ada aturan dari yang Pak Rektor tadi untuk Jatim Jatim Takwa itu 75% gratisnya kepada internal. Jadi keluarga satpam, keluarga CS, misalkan seperti itu. Nanti kalau bulan ini lebih baru keluar yang 30%, jadi ada persentase di aturannya itu. Terakhir adalah Jatim Sehat. Jadi program Jatim Sehat ini adalah bantuan dalam bentuk pemberian obat-obatan atau yang meninggal. Jadi ada ini sama juga ya. Ini Jatim Sehat ini diperuntukkan khusus Sivitas Akademik yang satu, yang kedua adalah khusus yang menjadi anggota Elzawa. Jadi kader Elzawa. Jadi kita seperti yatim duafa tiap bulan kasih santunan. Selain SPP pada janda-janda itu, kita nggak milih Pak Jandano maupun janda sepuh ini. Jadi janda-janda kita santuni itu, yang penting dalam koridor garis ekonominya, katakan garis ekonomi lemah itu kita mungkin ngasih 272 orang. Jadi kadang momennya kita panggil ke sini atau di desa mana, di Karangkusuki, di masyarakat sekitar intinya.
Jadi 5 program yang kita sebut itu sama persis dengan program Basnas Provinsi Jawa Timur ya, dan Basnas Kota Malang, kemudian Basnas di yang Pak UBZ yang ada di bawah naungan Basnas Provinsi. Insya Allah sama semua itu 5 program itu. Dan kelemahan ya, nggak nutup kelebihan aja. Kelemahan di ini ya, saya tidak bermaksud meniadakan keutamaan kelebihan masing-masing pimpinan. Itu memang embrionya di masa Prof. Imam, kemudian Prof. Muji, dilanjutkan Prof. Haris, dilanjutkan sekarang Prof. Zainuddin. Ini memang care-nya kepada Elza Wajid di fluktuatif dan variatif. Jadi kayak kebijakan rektor sekarang itu tidak serta-merta kalau Prof. Iman dulu semuanya wes 2,5%. Golek nafkah di UIN ya berdarmanya untuk UIN seperti itu. Kemudian yang pimpinan sekarang ini itu pilihan Ibu, jangan Ibu paksa. Semua anggota baru harus masuk anggota Elzawa tidak. Jadi pilihan, jadi kita nyodorkan selembaran pilihan kesediaan untuk dipotong. Apakah sebagai infak atau sodako atau lain-lain seperti itu, sehingga dampaknya apa? Pemasukannya menurun Bapak. Menurun. Karena apa? Dosen-dosen yang baru ini hampir 6 tahun dosen baru itu belum masuk, belum gabung, kecuali mereka atas inisiatif sendiri. Karena ditawarin tadi loh. Saya nggak milih dulu Ibu, karena saya gaji saya kan belum sampai 1 nisab. Ya kan, 1 nisab. Kalau bicara masalah zakat nggak wajib dizakati. Yang kedua, saya belum punya rumah Ibu, PNS anyaran, belum punya rumah, masih kontraktor gitu ya. Jadi mohon maaf nggak gabung dulu ya, kita persilakan seperti itu. Tapi kalau Prof. Iman zaman itu wajib, jadi 2,5% harus dibagikan di sini. Tentu seiring dengan perjalanan waktu, Elzawa ini mengalami perkembangan dalam aspek tertentu, juga pengurangan dalam aspek yang lain. Insya Allah kalau kita komit ya, tadi saya senang sekali ya Ketua PCNU-nya begitu mensupport terhadap keberadaan Lazisnu ini. Jadi kalau saya jadi Bapak Ibu sangat ceria sekali ya menyambut dukungan yang begitu besarnya kepada keberadaan Lazisnu ini. Karena nanti mesti ada ada embel-embel Pak ya. Tadi ya ada kelebihan sedikit, nggak taruh di mana, taruh di keranjang Lazisnu. Tapi kalau karena kita lahirnya juga sedikit beda, kalau Lazisnu kan dari swadaya masyarakat ya Pak ya. Nah, kalau di lembaga perguruan tinggi itu karena harus di SK-kan pusat, disurvei secara berkala, audit secara berkala, tarikan sekecil apapun akan menjadi tanda tanya besar. Jadi kalau punya sayap, sayapnya ya seperti sayap burung kehujanan gitu Pak ya, nggak bisa terbang tinggi. Insya Allah selama kita komit untuk menjadi manusia-manusia yang berguna, berbakti kepada nusa dan bangsa dan negara, insya Allah kita akan siap kapanpun, sekecil apapun akan kita berikan untuk berdharma, untuk membesarkan organisasi kita di Nahdien ini. Jujur, semasa saya ini ketua ke-6, saya ini ingin lepas dari kontroversi definitif enggakkah saya sebagai amil zakat, sebagai ketua Elzawa. Saya tidak mau ribet itu, jadi saya sepersen pun saya tidak ngambil. Yang sama Pak Rektor, ambil Bu 2,5% untuk pengelolaan, saya tidak ngambil. Saya tidak ngambil gitu ya. Apalagi ingat 2,5% itu apa Bu? Itu kan zakat, masa saya makan zakatnya teman sendiri, saya gitu ya. Insya Allah saya kalau bisa memberi ya, tidak meminta, tapi bagaimana ya biasanya orang orientasi kerja, tapi saya yakin karena swadaya masyarakat ya di Lazisnu ini penuh pengabdian, penuh perjuangan,
Dan yang terakhir, pengabdian sekecil apapun, tolong kita tetap di jalur gilir yang benar dengan cara memberikan laporan secara berkala. Insya Allah itu adalah salah satu bekal untuk membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Wah, NU segitu tadi ya laporannya Pak Ketua, bisa membangun 50 rumah ya Pak ya, rumah. Nah ini akan mendorong, menarik donatur untuk tidak segan-segan membesarkan Lazisnu ini. Kalau itu jelas, transparan, hasilnya ketok, akan tertarik. Sakjane ngekei 100 juta malah masih 1M tadi ya. Semoga ini terus tambah besar, itu harapan saya, dan mohon maaf. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan tempat dan penyampaian. Salam dari para pimpinan, karena Gus Is sedang isi di Yunisma bersama Bu Gubernur, kemudian Pak Rektor di hotel bersama Prof. Kaswi, dan mohon doanya juga, salam dari beliau. Insya Allah nanti malam berangkat haji. Semoga nanti nutut bisa membersamai Anda bapak-bapak ibu semua di sini. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengan terima kasih. Sambutan berikutnya yaitu dari Lazisnu PWNU Jawa Timur kepada Gus Muhammad Rofi'i Bunawi SPDI MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa wal istiqamah li khidmatina jam'iyyati Nahdlatul Ulama, jam'iyyati marhuma, jam'iyyati maksuma, bi barakatihim, bi karamatihim, bi ulumihim, hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus Rais Syuriah beserta jajaran Ru'asa Syuriah PJNU Kabupaten Malang yang sangat kami hormati, Kiai Hamim Khalili, Ketua Tanfidiyah beserta jajaran Tanfidiyah PJNU Kabupaten Malang, yang kami hormati Wakil Rektor UIN Ibu Dr. Sulala, matur sembah nuwun atas fasilitasnya. Ingkang kula hormati Ketua Lazisnu PJNU Kabupaten Malang, Al-Imam Masruri. Jadi beliau ini panutan kita karena imamnya selalu di depan. Jadi di Lazisnu itu punya dua imam, Imam Masruri dan Imam Syafi'i, kencong. Jadi kalau beliau bertemu ini sudah sepakat, sudah tidak bisa diganggukan, termasuk PW juga sudah tidak bisa apa-apa gitu. Kalau dua imam ini sudah ketemu itu. Ingkang kula hormati Ketua Lazisnu PJNU Kota Malang, Gus Sultan. Ingkang kula hormati Ketua Lazisnu PJNU Kota Batu, Neng Genuk, Genuk. Yang kami hormati seluruh Lazisnu, MWJNU, Ranting NU se-Kabupaten Malang. Tadi Ketua Lazisnu Kabupaten Malang sudah menyebutkan ada 33 MWJ yang hadir. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan panjenengan semua, bisa silaturahmi. Sebenarnya yang memberikan sambutan ini seyogyanya adalah Ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur, karena beliau sekarang menjalankan ibadah haji sebagai pembimbing KBIH, sehingga diwakilkan kepada kami. Kemarin kami juga paksa beliau untuk sambutan secara Zoom, semata-mata untuk memberikan apresiasi kepada Kabupaten Malang.
ternyata waktunya yang tidak memungkinkan karena beliau harus menjemput jamaah haji dari bandara menuju hotel dan lain sebagainya karena petugas. Para bapak, para ibu, muharib filantropi yang kula hormati, memang benar apa yang sudah dikatakan Kiai Imam tadi ini. Lazisnu Kabupaten Malang ini melejit ya, on the track-nya itu tinggi sekali dan meninggalkan dua saudaranya gitu, Kota Malang dan Kota Batu. Nah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang dengan leadership-nya Yai Imam Masruri ini bisa memandu. Sebagai tugas dari lembaga itu adalah konsolidasi organisasi. Yai Imam sudah menunjukkan bahwa 33 MWC mampu diarasmen, mampu dipandu seperti panduan suara tadi itu kan ada dirijennya tadi. Nah, ada tepuk-tepuknya begini. Nah, Yai Imam tugasnya tepuk-tepuk. Tinggal bagaimana MWC ini bisa mengikuti. Dan alhamdulillah Lazisnu PWNU Jawa Timur akan memberikan penghargaan ya. Terima kasih. Karena tadi sudah ditembak tadi. Gimana mau lagi ya sudah ditembak tadi. Lah pinternya Yai Imam begini ya. Nembaknya itu pakai sniper ya. Jadi langsung tepat sasaran tes gitu. Ya tadi kami juga baru duduk di sini sudah ditembak begitu kan. Penghargaan yang akan kami berikan tentu nanti akan ada beberapa program yang akan kami distribusikan ke Kabupaten Malang karena Malang ini 3 di antara Lazisnu se-Jawa Timur yang taat organisasi ya. Taatnya itu adalah melakukan setor koinisasi. Jadi ada 3 cabang yang setor koinisasi ke PW Lazisnu. Di antaranya Kabupaten Malang, total semuanya mulai dari bulan Juni sampai bulan April kemarin 2024 itu sekitar 82 juta sudah disetor kepada PW. Nah tentu program apa yang akan kami berikan, nah ini teka-teki ya. Kami juga bingung nanti apresiasinya apa gitu kira-kira. Nah, tapi kami sudah menyiapkan piagam penghargaan dari Lazisnu PW, cuma karena ada kendala teknis sehingga piagam itu ketinggalan. Ujung-ujungnya ketinggalan. Karena kemarin kami 4 hari di Bawean Kiai, makanya tadi saya kesini sendirian tanpa dikawal. Ya emang tidak pantas dikawal, yang bisa dikawal kan ketua. Kami kan hanya sekretaris, jadi enggak begitu ini. Karena teman-teman pada KU semua, berangkatnya naik pesawat, pulangnya naik kapal 4 jam itu dihantam ombak kanan kiri sehingga banyak yang KU. Sebenarnya saya juga KU sebenarnya karena Yai Imam ini lobby-lobbynya pinter, ya, sehingga harus dipaksakan hadir. Piagam penghargaan sudah kami siapkan dalam bentuk file digital. Karena kita sudah eranya era digital, jadi tidak perlu lagi piagam penghargaan dalam bentuk figura gitu. Itu piagamnya, ini langsung jadi tadi. Tadi setelah saya tembak, saya buat langsung saya WA tim untuk membuat desain. Nah ini sudah langsung dibuat dalam waktu yang ya mungkin 30 menit jadi. Nah ini, kalau Presiden Jokowi kalau ada itu 5 menit. Nah karena ini bukan presiden, akhirnya 30 menit gitu. Dan tidak ada sepeda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, itu salah satu penghargaan kami kepada Kabupaten Malang. Yang kedua, kami akan memberikan slot khusus Kiai kepada Lazisnu PCNU Malang untuk mengikuti sertifikasi AMIL. Karena ini sudah menjadi peraturan pemerintah melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, kemudian Basnas, surat keputusan bersama para menteri. AMIL ini adalah sebuah profesi. Kedepan AMIL itu bisa menjadi AMIL dengan ditunjukkan sertifikat AMIL.
Jadi kalau guru itu ada sertifikasi guru ada sertifikasi dosen, amil itu juga ada sertifikasi amil. Kabupaten Malang ini terbesar ya untuk periode kedua. Periode pertama sudah dilakukan di 2023 awal. Periode kedua ini kita lakukan di bulan Juli 2024 besok. Kami memberikan slot khusus, monggo Kiai Imam bisa diambil 15 untuk para penggerak atau muharik filantropi mengikuti itu. Nah ini ada bisikan langsung gratis ini. Kita subsidi, ya. Bukan gratis, kita subsidi. Yang awalnya itu 3 juta, kita subsidi 50% menjadi 1,5 juta. Ya jangan semuanya gratis, repot nanti PW-nya. Para bapak, para ibu yang kami hormati, program selanjutnya yang akan kami distribusikan nanti ke Kabupaten Malang ada program Bina Desa Nusantara. Kami punya program Bina Desa Nusantara. Program ini menjawab dari pemerintah terkait pengentasan kemiskinan ekstrim. Tadi Bu Warek menyampaikan UIN juga mempunyai El Zawa. Tadi 5 program. Kami juga punya 5 program juga ibunya. Jadi ada 5 program, 5 pilar: NU Care Cerdas, NU Care Sehat, NU Care Hijau, NU Care Berdaya, NU Care Damai. Ada 5 program yang menjadi prioritas kami. Nah, Lazisnu PW mencoba untuk melakukan pengentasan kemiskinan dengan data yang dikeluarkan oleh Bapeda Jawa Timur. Kami distribusikan ke seluruh Lazisnu PCNU se-Jawa Timur termasuk Kabupaten Malang. Nanti khususnya apa? Nanti tidak perlu dibocorkan di sini. Ya. Kemudian Lazisnu Malang ini luar biasa dalam hal laporan. Kami mencatat pada laporan ZIS tahun 2023, Lazisnu Kabupaten Malang sudah mencapai 186,3 miliar. Ini tertinggi se-Jawa Timur. Kalau kami melakukan akreditasi organisasi hari ini, mungkin Malang akan mendapatkan NU Award ya. Karena kemarin NU Award yang dilakukan oleh PWNU, Malang masih ya seumur jagung lah katanya tadi. Ya masih belum tumbuh. Nah sekarang Lazisnu Malang dalam waktu 2,5 tahun, Pak Imam Masruri ini sudah mampu mengkonsolidasikan laporan keuangan karena punya bendahara perempuan ya. Nah ini mana bendaharanya ini? Resti mana ini? Jadi ini bisa ditiru ya. Jadi bendahara itu harus perempuan memang, karena bendahara perempuan itu teliti dan bukan medit, teliti tapi telaten. Teliti dan telaten. Termasuk Lazisnu PW itu bendaharanya, manajer keuangannya perempuan. Teliti dan telaten nagih. Ditagih semua pelan-pelan itu. Lah mungkin MWC juga merasakan hal yang sama, diubrai kanan kiri sama Lazis sama bendahara mungkin. Nah itu salah satu contoh kalau kita ingin konsolidasi laporan keuangan kita meningkat. Tanpa seperti itu tidak bisa. Kalau Kiai Hamim tadi mengatakan kalau sudah terbesar se-Jawa Timur akan menjadi terbesar se-nasional, itu iya. Karena sampai hari ini pun Lazisnu PBNU belum merilis laporan keuangan sama sekali. Hanya Lazisnu se-Jawa Timur yang sudah merilis dengan perolehan kalau 2023 perolehannya sekitar 900 sekian miliar, hampir 1 triliun atau 1,6 triliun 2023. 1,6 triliun 2023 se-Jawa Timur. Itu artinya Lazisnu di tingkat nasional pun belum mampu mencoba untuk mengkonsolidasikan laporan nasionalnya. Kemarin informasi terakhir Lazisnu PBNU melaporkan ke Basnas sekitar 3 triliun. Berarti 50% lebih laporannya datang dari Jawa Timur. Berarti 1,6 triliun kalau Lazisnu Malang
186 miliar itu sekitar 10 sampai 12% datang dari Kabupaten Malang. Ini sudah sangat luar biasa. Ini perlu dipertahankan. Biasanya itu meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, ini tugasnya Pak Imam ini. Kemudian laporan Ramadan kami mendapatkan 169 miliar. 22,9 miliar datangnya dari Kabupaten Malang. Kalau andaikan Malang tidak laporan ya mungkin nggak sampai 169 miliar. Nah, ini Malang menjadi nomor 1 se-Jawa Timur. Ini perlu dipertahankan. Jangan sampai nanti gara-gara perkum, gara-gara ketentuan lembaga yang baru, Malang turun. Nah, ini jangan sampai. Saya juga masih belum mendapatkan info setelah perkum ini diberlakukan akan menjadi dampak kepada perolehan. Ya mudah-mudahan dengan adanya perkum, peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil putusan Konbes tahun 2022 atau 2023, mudah-mudahan Lazis itu semakin meningkat dengan gaya barunya. Nah, seperti apa gaya barunya? Nanti kita akan masuk pada session diskusi. Nanti kami akan menyampaikan poin-poin tentang perkum itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami menyampaikan salam dari Ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur. Mudah-mudahan Malang terus menjadi yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan Malang terus menjadi nomor 1. Amin. Dan mudah-mudahan Malang menjadi inspirasi bagi Lazisnu se-Jawa Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.